Selamat datang di Politik Thinking hari ini. Saya banyak ditanya misalnya tentang apakah terkait bela negara yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Pak Trenggono, apakah ini merupakan wajib militer gitu. Saya cuma bilang aja bahwa wajib militer itu berbeda dengan bela negara. Meskipun memang ini agak confusing karena di Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang PSDN, kalau itu bela negara ada pasal yang menyatakan pasal 13 ya, menyatakan pelatihan dasar militer secara wajib. Nah, itu mungkin yang agak membuat orang gamang ya. Pelatihan dasar militer secara wajib itu disampaikan bahwa dilakukan bagi warga negara komponen cadangan, kemudian menteri yang bertanggung jawab. Kemudian pelatihan dasar ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pertanyaan saya cuma begini, kalau memang itu wajib, kenapa harus bikin bela negara yang setengah wajib militer gitu? Kenapa tidak saja kita pakai menwa? Itu kan lebih mudah gitu. Kenapa saya pilih menwa? Karena begini, bela negara itu waktu dicanangkan besar-besaran dari mulai Pak Purnomo Yuskiantoro, Menhan Pak Purnomo, kemudian yang secara masif oleh Pak Ria Mizar, itu malah dinyatakan sampai 100 juta loh yang mengikuti pendidikan bela negara. Pertanyaan saya itu adalah masalah di pengawasan kita dan di masalah tentang bagaimana kita mengevaluasi. Hari ini data 100 juta orang itu kemana? Mereka sudah bisa apa aja berseragam militer itu, terus siapa yang mengawasi, siapa komandannya, siapa batalionnya atau resimennya di mana. Nah, makanya kenapa menurut saya lebih baik dari jumlah mahasiswa Indonesia yang 7,5 juta ya, ini kalau data dari diktinya tahun 2018 kalau nggak salah, kenapa nggak jadi menwa aja gitu? Karena kalau menwa itu jelas, dia itu yang paling pasti dia ada di bawah Kodam di tiap daerah. Kemudian ada resimennya dan mereka punya komandan, mereka punya batalion, mereka jelas komandan tiap resimen itu kemudian ada di bawah mana, kemudian kodamnya kodam mana. Mungkin PR berikutnya adalah kalau memang mau di bawah kodam adalah semua provinsi mesti punya kodam segera. Tadi penambahan kodam-kodam. Tapi kalau saya lebih prefer kepada menwa, dan itu kayaknya harus ada langsung antara Kemhan dan misalnya Dikti membuat aja payung organisasi untuk menwa itu kemana. Karena kalau saya khawatir bela negara kalau kita nggak bisa mengevaluasi dan mendata, kita kehubungkan dengan misalnya tendensi radikalisme ataupun tendensi terorisme ataupun tendensi merubah ideologi negara. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan gitu loh? Kalau kita nggak punya tadi pendataan atau nggak sistem rekrutmen yang jelas, bisa-bisa saja kita ternyata mendidik ilmu keprajuritan, ilmu ketentaraan walaupun dasar, tetapi kepada mereka yang punya kecenderungan nantinya akan merubah Indonesia gitu. Nah, kenapa saya juga memilih menwa? Gini ya, menwa itu punya Panca Dharma Satya. Panca Dharma Satya itu sepertinya sudah ada di kepala semua menwa dari zaman dahulu, tahun berapa tuh, 59 pada 61 sampai hari ini. Dan mereka tuh terdata semua, tadi saya bilang. Sampai hari ini pun mereka akan ketahuan mantan menwa di mana tuh ada di bawah residen mana, batalion apa, kodam mana kendalinya. Nah, Panca Dharma Satya ini saya harus baca ya. Dia itu adalah jelas-jelas menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, kepada Pancasila. Kemudian dia katakan dia saudara bertanggung jawab akan kehormatan dan pembelaan negara. Kehormatan dan pembelaan negara itu menjadi penting. Kemudian berjiwa satria, menjunjung tinggi garba ilmiah. Ini penting kata-kata ini, menjunjung tinggi garba ilmiah dan memegang teguh disiplin dan mengutamakan kepentingan nasional. Ini di dalam bela negara ini kan lebih longgar gitu, cuma cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan nggak ada gitu loh kesetiaan tadi kepada NKRI, kemudian kepentingan nasional kita. Nah, yang kedua yang saya mau bahas adalah kekhawatiran saya tentang laskar-laskar. Apa sih maksud Bung Koni laskar-laskar? Begini loh, saya itu sebenarnya agak bingung ya. Sekarang banyak sekali organisasi ataupun partai malah itu punya laskar, dan laskar itu dididik secara militer, mungkin ilmu dasar militer dan berseragam militer gitu loh. Pertanyaan saya, mereka ini di mana gitu? Karena kalau kita tidak bisa bedakan tadi antara yang menwa yang betul-betul resimen mahasiswa yang kalau saya bilangnya mungkin setengah wajib militer gitu kan, dengan tadi laskar-laskar tadi, ini akan bahaya gitu loh kalau bisa campur adukan. Nah, kalau saya maunya yang tadi resimen mahasiswa itu ada di bawah, atau Komcat yang betul-betul dipilih tadi itu ada di bawah Kementerian Pertahanan. Tetapi laskar tadi yang berseragam militer dan lain-lain itu harus ada di bawahnya Kemendagri. Kenapa?
supaya akan terpisah nih. Dan ini harus saya nyatakan begini, karena begini ya, mungkin kekhawatiran saya paling utama adalah Menteri Pertahanan hari ini adalah militer, mantan militer. Tapi jangan lupa, beliau itu ketua partai. Jadi Anda bisa bayangkan, ini akan ada satu hari pasti ada benturan nih. Punya laskar sendiri, menjadi Menteri Pertahanan gitu kan. Agak confusing. Jadi menurut saya kenapa saja kita tidak pakai sistemnya India. India membagi secara tegas yang wajib militer, atau tadi mungkin Menwa kalau kita bisa juga masukkan ke sana, itu jelas di bawah Kementerian Pertahanan. Tetapi di luar itu semua ada di bawah Depdagri. Jadi ini juga yang mungkin ada saatnya kita harus evaluasi kembali supaya ada banyak hal yang tidak kita inginkan ke depan itu bisa kita antisipasi. Demikian. Bye.